Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Destiara Madani, NPM 1916003 PGSD 3A, STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sejarah. Yang pertama ada istilah-istilah yang menggunakan kata sejarah. Misalnya guru sejarah, yang artinya guru yang mengajar tentang pelajaran sejarah. Kemudian ada pegawai sejarah. Di sini artinya adalah orang-orang yang bekerja di museum atau monumen-monumen bersejarah. Kemudian ada lagi pelaku sejarah dan saksi sejarah. Artinya adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pergulatan sejarah. Kemudian ada peneliti dan penulis sejarah. Kelompok yang mempunyai bakat dan kemampuan meneliti dan menulis sejarah baik yang dihasilkan melalui pendidikan di perguruan tinggi atau juga wartawan dan sastrawan. Kemudian sejarah dalam arti luas. Sejarah dalam arti luas akan memberikan beberapa pengertian dasar mengenai makna dan arti sejarah itu sendiri. Sejarah sebagai suatu realita peristiwa, kejadian yang berkaitan dengan perilaku dan pengalaman hidup manusia di masa lampau adalah suatu realita yang objektif, artinya suatu peristiwa yang benar-benar terjadi apa adanya. Ketika sebuah peristiwa yang terjadi masuk ke dalam wilayah peneliti atau sejarawan untuk diterjemahkan atau direkonstruksi, maka realitas peristiwa tersebut tidak memiliki arti yang utuh lagi, melainkan menjadi suatu fakta yang makna atau artinya bergantung pada interpretasi peneliti. Kemudian ada hakikat sejarah. Hakikat sejarah itu ilmu sejarah merupakan bagian dari ilmu humaniora yang melibatkan perkembangan perilaku manusia, keadaan bangsa-bangsa, kebudayaan, kondisi politik dan sosial ekonomi, serta berbagai peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan segala tingkah polanya. Istilah sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang dibaca syajarah. Artinya adalah pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan. Kemudian Depdiknas memberikan pengertian sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini. Kemudian ada pembagian peranan dan kedudukan sejarah yang disepakati oleh para ahli sejarah. Yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa, yang kedua ada sejarah sebagai cerita, yang ketiga ada sejarah sebagai ilmu. Yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa, artinya peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi yang didukung oleh evidensi-evidensi yang berupa saksi mata yang dijadikan sebagai sumber, yang kemudian ada catatan-catatan dan record. Selain itu, peristiwa dapat diketahui dari sumber-sumber yang bersifat lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Yang kedua ada sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu ialah suatu ilmu disiplin cabang pengetahuan tentang masa lalu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan mengenai masa lalu suatu masyarakat tertentu. Kemudian sejarah sebagai ilmu adalah susunan pengetahuan dalam suatu sistem tertentu, a body of knowledge, yang disusun menurut sistem metode khusus dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang sesuatu. Karena yang menentukan sesuatu pengetahuan itu ilmu atau bukan ilmu ialah terletak pada metode ilmiah yang dipergunakan untuk mencari kebenaran atau cara untuk mendekatinya sehingga sampai pada suatu kebenaran. Susanto tahun 2018 membagi kedudukan sejarah dalam ilmu pengetahuan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ilmu sosial, yang kedua adalah seni dan art. Kemudian yang ketiga ada sejarah sebagai cerita. Sejarah sebagai cerita bahwa sejarah itu pada hakikatnya merupakan hasil rekonstruksi sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dimilikinya. Dengan demikian, di dalamnya terdapat pula penafsiran sejarawan terhadap makna suatu peristiwa. Perlu diketahui bahwa buku-buku sejarah yang kita baca, baik buku pelajaran di sekolah, karya ilmiah di perguruan tinggi, maupun buku-buku sejarah lainnya, pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk konkret sejarah sebagai peristiwa. Selanjutnya ada manfaat sejarah. Manfaat sejarah yaitu peristiwa masa lalu dapat dijadikan pedoman bagi generasi yang akan datang. Pedoman tersebut didapat dengan mempelajari berbagai peninggalan sejarah. Hal ini berarti sejarah menjadi penghubung antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Kemudian ada manfaat sejarah menurut Louis Goskal dan Nugroho Noto Susanto dalam Adil 2016.
Itu ada 4. Yang pertama ada edukatif, kedua inspiratif, yang ketiga ada rekreatif, dan yang keempat ada instruktif. Kemudian ada sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Untuk memperolehnya, seseorang dapat memanfaatkan museum, perpustakaan, arsip nasional, arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. Adapun jenis-jenis sumber sejarah yaitu terdiri dari sumber tertulis atau dokumen. Terus yang kedua ada sumber lisan atau oral, yang ketiga ada benda peninggalan atau artefak, terus yang keempat ada sumber kuantitatif atau perhitungan. Yang pertama ada sumber tertulis atau dokumen. Biasanya didapatkan dari buku harian, arsip notul, resolusi, atau naskah perjanjian dan lain-lain. Yang kedua ada sumber lisan atau oral. Sumber lisan ini cerita sejarah yang hidup di tengah masyarakat yang diceritakan dari mulut ke mulut dan dapat dilakukan dengan wawancara. Kemudian yang ketiga ada benda peninggalan atau artefak, keterangan yang dapat diperoleh dari benda-benda tertentu atau benda peninggalan yang sering disebut benda purbakala atau kuno. Yang keempat ada sumber kuantitatif atau perhitungan. Nah, biasanya digunakan untuk menghitung perekonomian pada masa itu. Kemudian ada ruang lingkup sejarah kebudayaan. Nah, dilihat dari ruang lingkupnya, terutama pada pembagian sejarah secara tematik, sejarah yang memiliki cakupan yang luas dapat dikelompokkan menjadi 12 jenis, yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, kemudian sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnik, sejarah psikologi dan psikologi histori, sejarah pendidikan, dan kemudian yang terakhir ada sejarah medis. Kemudian apa sih pengertian dari sejarah kebudayaan? Sejarah kebudayaan menurut Joseph H. Greenberg dalam Ristian 2012 adalah bagian dari sejarah umum mengenal perkembangan historis bangsa-bangsa yang belum mengenal tulisan pada waktu sekarang dan masa lampau. Kemudian tujuan sejarah kebudayaan. Jadi tujuan sejarah kebudayaan sesungguhnya tidak berbeda dari tujuan sejarah konvensional. Terutama sejarah konvensional dipandang dari aspek yang sangat umum dan tidak hanya sebagai sejarah politik, tetapi sebagai sejarah dari segala aspek kebudayaan. Dapat ditambahkan, tujuan utama ini ialah mengenai perkembangan kebudayaan yang membutuhkan keterangan data tertentu yang non-kebudayaan, seperti perubahan-perubahan lingkungan, perbedaan rasial, manusia yang sebagai hasil dari mekanisme yang mengisolir perbedaan etnis yang sejajar, dan dugaan-dugaan mengenai faktor-faktor demokratis kuno. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai pengantar sejarah. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.